Oke, sebelum memulai debat kita kali ini, membuat moderator mempersilahkan kalian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wacana pertama vaksin booster, ya. Vaksin booster ya, wacananya ya. Akan dibacakan oleh kelompok belum ditentukan. Oke. Kita mulai dengan kelompok pro dulu. Ya, kelompok pro akan membacakan opening statement pertama. Untuk kelompok pro dipersilahkan berdiri di depan kursi. Dampak positif vaksin booster COVID-19, hasil penelitian itu menemukan bahwa tidak ada reaksi mengerikan yang signifikan dari vaksin booster atau penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Cukup opening statementnya. Oke. Lanjut kelompok kontra untuk membuka wacana vaksin booster. Kepada Denisha dipersilakan. Rencana vaksin booster masih dipenuhi pro kontra, terutama karena ada booster yang sifatnya berbayar di Indonesia. Skema vaksin berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli vaksin, sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapat vaksin, kata Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk akses keadilan kesehatan. Oleh karena itu, 29 organisasi yang tergabung dalam KMSAK telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Surat itu meminta WHO memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar segera menunda rencana pemberian vaksin booster pada 12 Januari 2022 sebelum vaksinasi dosis primer diberikan kepada seluruh target sasaran vaksinasi. Koalisi juga mendesak agar vaksinasi diberikan gratis kepada semua warga sebab vaksin adalah barang publik yang tidak boleh diperjualbelikan di masa krisis. Vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerjasama bilateral antar negara dan kerjasama multilateral serta pembelian langsung yang menggunakan dana APBN. Dengan demikian, pemerintah seharusnya tidak boleh memperjualbelikan vaksin di Indonesia. Survei menunjukkan sebanyak 54,8% responden tak setuju dengan rencana booster. Selain itu, sebanyak 63,2% responden juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan vaksin untuk anak berusia 3-12 tahun. Hanya 34,2% yang menyatakan setuju. Burhanuddin juga menilai banyaknya masyarakat yang menolak vaksin booster menjadi sebab-sebab isu terkait lainnya, yang mencontohkan misalnya persoalan vaksin yang tidak segera terdistribusi. Selain itu, Direktur Departemen Imunisasi, Vaksin dan Biologi WHO, Dr. Catherine O'Brien mengatakan bahwa vaksin 1 dan 2 bertahan dengan sangat baik untuk melindungi dari penyakit parah. Jadi menurutnya tidak dibutuhkan vaksin dosis ketiga. Cukup? Oke. Dipersilakan kepada Jahrani untuk menanggapi opening statement yang disampaikan oleh Denisha. Juru bicara vaksinasi dari Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi membantah informasi yang menyebutkan jika masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS wajib membayar untuk mendapat vaksinasi booster. Jadi vaksin itu nggak harus bayar. Ada 3 program yang ditawarkan oleh pemerintah, program bantuan pemerintah, penerima bantuan iuran, dan mandiri berbayar. Namun diputuskan untuk gratis oleh Presiden Joko Widodo. Pemberian booster adalah alasan kuat. Dalam 6 bulan antibodi menurun. Dikutip dari Maju Negoro, pemberian booster adalah alasan kuat. Dalam 6 bulan antibodi menurun. Apakah kita kuat mengalahkan penularan COVID-19? Apalagi ada mutasi virus. Khususnya lansia yang memerlukan booster, selain mutasi pandemi, kita tidak tahu kapan selesainya. Apalagi Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan sudah menerbitkan
menerbitkan izin penggunaan darurat (EUA) untuk penggunaan vaksin CoronaVac, Bio Farma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac sebagai vaksin COVID-19 di Indonesia. Oke. Pertanyaan dari Denis Jahrani untuk Wafa. Ditanggapi oleh Wafa. Bisa diulangi pertanyaannya? Poin intinya aja. Poin intinya, jadi vaksin itu diperlukan dan tidak berbayar karena sudah ditetapkan gratis oleh Presiden Jokowi. Pertanyaannya? Kesehatan pemerintah Australia mengatakan pengungkapan kelenjar getah bening adalah salah satu efek samping dari vaksin dosis ketiga atau booster. Efek ini dilaporkan pada sekitar 1 dari 20 orang. Penelitian menemukan dari 1 dari 20 orang yang diberikan booster vaksin Pfizer melaporkan pengungkapan kelenjar getah bening. Dari 1 dari 10 orang yang mendapat vaksin Moderna menderita efek samping yang sama. Namun, ketika tubuh menerima suntikan booster di lengan atas yang mengandung protein kelenjar virus SARS-CoV-2 yang kemudian dibawa oleh kelenjar getah bening terdekat yang terletak di ketiak. Hal ini dapat menyebabkan pemekaran pada rasa sakit. Jadi kalau misalkan ada banyak orang yang terdampak efek sampingnya kan berbahaya juga ya. Dan untuk vaksin sakit juga harus cukup melindungi dari penyakit. Dari Wafa ke Korina. Pertanyaan. bagaimana jika kasus pembengkakan kelenjar getah bening makin meningkat jika vaksin booster masih digalakan? Apa alternatif penyelesaian? Kelenjar itu kan dari Australia, sedangkan kita kan dari Indonesia. Terus Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan sudah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk penggunaan vaksin CoronaVac, Bio Farma, Moderna. Terus vaksin juga diberikan guna menciptakan herd immunity agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada reaksi merugikan yang signifikan dari vaksin booster. Sumbernya IMID pada hari Minggu 16 Januari 2020. Udah barusan pertanyaan? Barusan pertanyaan? Oh, silakan pertanyaan dari Korina kepada Nindya. Ibu menyusui sama yang
Apa yang apa yang membuat vaksin booster ini dibilang bahaya? Padahal di sini ibu menyusui aja boleh. Oke. Sumbernya Kementerian Betul. Oke. Ditujukan kepada India. Sejak awal uji klinis Sinovac memang menunjukkan efikasi yang lebih rendah dari beberapa vaksin yang umum dipakainya. Terus Menteri Kesehatan juga mengungkapkan kemungkinan bahwa vaksin booster itu bisa diberikan hanya setengah dosis saja. Pertanyaan dari Nindya kepada Karina. Dalam 1 bulan terakhir ini, sedikitnya ratusan kasus infeksi COVID-19 dilaporkan terjadi pada tenaga kesehatan dan warga yang sudah mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Jika warga yang terkena COVID itu sudah menurun, apakah vaksin Sinovac akan dihentikan atau gimana? Pada Anda. Kan sekarang menurun, kemudian menurun tiba-tiba naik lagi. Nah, untuk menghindari seperti ini lagi, masih diperlukan vaksin agar imun tubuh itu lebih kuat dibanding vaksin 1 sama vaksin 2. Kasus pada bulan Februari tanggal 16 di tahun 2022, kasus barunya itu 64.718 orang dan rata-rata jumlah harinya 48.444 orang itu terkena COVID. Dan statistik kasus COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2022, kasus baru yang terkena COVID itu ada 11.535 orang dan total jumlah harinya itu 20.253 orang. Berarti kasusnya itu kasus COVID-19. Berikan pertanyaan kepada Yelsi. Kan tadi itu ada yang bilang kan tadi katanya vaksin itu tidak perlu, hanya cukup vaksin pertama dan vaksin kedua. Sedangkan waktu itu kita aja ada vaksin kedua dan vaksin baru dan bisa keluar tanpa sertifikat. Kalau misalnya nggak ada vaksin booster, kalau tidak bisa keluar rumah tanpa sertifikat. Oke. Yelsi,
Bisa menangkap pertanyaan dari Karina? Dalam wawancara dengan Bloomberg, ahli kesehatan WHO yang mengatakan fluoxetine adalah bukti yang bisa dipakai sebagai pembayaran disebutkan vaksinasi tambahan booster bagi orang yang sudah divaksinasi. Seperti saya CNN Indonesia. Oke. Lanjutkan pertanyaan dari Yosi kepada Nandita. Vaksinasi ini berbayar. Gimana kalau ada warga yang nggak bisa bayar? Oke, Nandita bisa menangkap pertanyaan dari Yosi. Jikalau cukup, silahkan sampaikan argumen kepada kelompok kontra. Boleh diulang pertanyaannya? Vaksinasi berbayar. Gimana kalau ada warga yang nggak bisa bayar? Kan awalnya emang bayar mandiri, namun diputuskan untuk gratis oleh Presiden Jokowi. Kan kan katanya vaksin 1 dan 2 itu bisa dan cukup gitu. Tapi kan sekarang ada virus baru yang lebih mematikan gitu, Delta sama Omicron. Itu kan virus yang 1 2 itu kan belum tentu bisa menambah imunnya gitu. Jadi harus vaksin booster. Jadi gimana? Oke. Jadi gimana? Oh, berarti berlanjut ya. Mosi dari Omicron merupakan vaksin ketiga yang diberikan dengan obat penanggulangan kasus COVID-19. Varian Omicron di kalangan masyarakat disebut kesadaran vaksin booster, namun vaksin booster tidak menjamin seseorang akan terbebas dari Omicron. Sumber klarifikasi. iya Bu. Kesadaran masyarakat wajib divaksin. Bagaimana jika efektivitas vaksin booster menurun sedangkan masyarakat wajib divaksin? Cara kerja vaksinnya sel melindungi. Cara kerja.
fasilitas vaksinnya kata dia. Ya. Kan sekarang tuh karena corona udah menurun, tapi untuk mencegah kasus itu masih diperlukan untuk mencegah terjadinya vaksin dan terjadinya virus corona kembali meningkat. Oke, cukup. Silakan berikan mosi kepada Melanie. Dan mahasiswa yang mau masuk lanjut kuliah harus divaksin. Gimana cara mahasiswa itu bisa lanjut kuliah tanpa adanya kasus vaksin? Bisa masuk kuliah tanpa adanya kasus vaksin. Namun kandungan antibodi tetap berkurang seiring berjalannya waktu. Artinya manusia tetap butuh vaksinasi lagi di masa depan. Mereka sudah mendapat dosis ketiga selesai. Cukup. Oke. Terima kasih. Kita tutup wacana pertama. Baik ya, memang pasti kaget ya dapat pertanyaan yang di luar ekspektasi itu kaget ya. Gak apa-apa, nyantai aja ya. Bukan kalian aja kok yang pernah mengalami hal seperti itu ya. Saya juga waktu pas perkuliahan juga pernah gitu ya. Nah, jadi kan ingin melatih apa ya namanya, bagaimana kalian menjawab ketanggap dan lain sebagainya. Ya berarti kalian harus menguasai nih. Oh ini mah kekeh aja itu aja. Kekeh. Saya mau tanya kontra. Udah kontra apapun yang terjadi saya kontra gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini saya perhatikan beberapa di antara kalian itu kurang mantap keberaniannya. Ya, itu aja sih pasti kalau dari saya mah. Dan saya meminta maaf nih, waktu saya di sini tinggal 15 menit lagi. Padahal itu sesi kedua itu biasanya rada hareda. Hareda. Ya, aduh rame harusnya gitu ya. Nih belajar ya, yang biasanya bingung berbicaranya, mengungkapkan pendapatnya dengan kaku atau ya itulah ya tiba-tiba hilang kata gitu ya. Nah belajar ya belajar pasti bisa. Itu aja. Kalau ibu mah jatuhnya diskusi aja ya, itu tuh diskusi pun harus lihat buku ya gitu ya. Nah kalau di sini mah kan melihat dari segi yang lain, jadi wah ini menurut saya mah salah satu pengalaman belajar yang menyenangkan ya, yang bisa kalian senang seumur hidup. Alhamdulillah. Tegang Bu Yuli. Tegang. Nah, oke. Tadi di sesi pertama alhamdulillah lumayan sih, walaupun belum dapat feel-nya. Sebenarnya Bapak harapkan kenapa ada Denisha kemarin? Ya, bukan Bapak berarti menyalahkan Denisha. Ya, tujuannya adalah untuk menyampaikan ke teman-teman di regu kedua di wacana vaksin booster baik pro ataupun kontra. Nah, harapan besar Bapak di pertemuan kedua debat ini ya, di regu yang kedua ini kalian bisa mengambil manfaat ya, kekurangan apa saja yang ada di regu pertama. Nah, tadi di sesi pertama sebenarnya Bapak jarang sekali menulis ya, sebenarnya nggak fokus, Bapak nggak fokus ke konten, malah Bapak mulai ke distract dengan kaidahnya, si debatnya. Banyak hal-hal yang menurut Bapak tidak sesuai gitu ya. Oke, di sesi pertama tadi ya, tadi Bapak nggak tahu siapa, dari awal yang Bapak lihat itu banyak dari kalian menyampaikan sesuatu yang dari teks. Bapak yakin kalau dari teks berarti kalian mengutip. Betul? Betul apa tidak? Tidak atau betul? Betul apa betul? Betul. Oke, maksa betul ya, karena tadi yang Bapak lihat itu kalian baca teks. Kalau baca teks otomatis itu kalian mengutip kalimat yang disampaikan oleh portal berita yang mungkin kalian dapatkan dari internet. Paham tidak kira-kira? Nah, dari
awal yang Bapak lihat selain opening statement ya, kesanahnya itu semuanya jarang sekali disebutkan sumbernya. Paham tidak? Jadi Bapak sulit membedakan mana argumen kalian, mana bahan kutipan yang kalian pakai untuk menguatkan argumen. Paham? Oke. Nanti di sesi 2 tolong ya itu dipertimbangkan lagi, diperhatikan lagi. Yang kedua selanjutnya yang Bapak catat di sini, ini masih kaidah ya, kaidah debat ya, rambu-rambu debat. Sebenarnya tadi bahasa-bahasa yang disampaikan udah cukup baik ya. Namun ya itu ya, bahasa-bahasa yang kalian dapatkan adalah bahasa yang ada di tulisan kalian. Yang secara tidak langsung itu adalah bahasa kutipan gitu loh. Ya Bapak sih tidak, Bapak mungkin ada harapan kecil untuk tetap menggunakan bahasa baku. Tapi kalau seandainya itu mengurangi kehikmatan dalam berdebat, Bapak rasa ini pendapat Bapak tidak apa-apa. Tidak menggunakan bahasa baku atau tidak sesuai dengan kaidah EYD atau KBBI. Gak masalah bagi Bapak. Yang penting debat itu dapat ininya, TikToknya lagi. Yang tek, jangan dilamakan diskusi. Diskusi dalam debat itu ada ketika sebelum mulai atau di antara sesi pertama dan sesi kedua. Karena debat itu yang tadi Bapak sudah sampaikan bukan mencari menang atau kalah, tapi originalitas dari kalian. Tujuannya, ya tujuannya adalah mendapatkan keaslian argumen kalian. Nah itu ya. Jadi kalau seandainya kalian masih bingung sama mana, Bapak kira itu dapatnya adalah data fakta, angka yang Bapak cari itu angka. Angka COVID-19 ada di angka berapa sih bulan Maret? Bulan Februari ada berapa? Januari ada berapa? Makanya dari kemarin Bapak sampaikan silakan di lab cari data fakta, angka-angka yang kalian dapatkan, entah itu dari BPS, entah itu dari Satgas, baik itu dari pusat ataupun daerah. Nah ini udah mulai konten sih, ya udah nggak apa-apa. Lanjut, alur diskusi. Bapak kesalahan Bapak adalah Bapak nggak salah juga sih, sebenarnya bingung juga nih. Bapak udah yakin ya ke kalian ya, termasuk ke Indonesia udah menyampaikan apa yang sudah terjadi di regu pertama, gitu ya. Makanya Bapak udahlah nggak usah pakai ini, nggak usah dijelaskan lagi, kayaknya kalian udah paham, gitu. Ternyata alur diskusi itu Bapak rasa ada yang banyak, beberapa yang tidak kalau mau menyampaikan angkat tangan dulu, interupsi. Soalnya di sesi pertama itu gitu. Sesi pertama itu lempar ke orang satu, lempar orang dua, lempar tiga lempar empat gitu. Paham nggak? Jadi nggak boleh dijawab atau bertanya atau meluruskan dari kelompok sebelumnya. Tapi minta angkat tangan dulu, moderator. Maaf, saya ingin meluruskan pertanyaan. Nah itu nggak ada. Itu nggak ada di sesi pertama, gitu. Ya kan udah jelas kalau di sesi pertama itu kan gini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu kan ya. Jadi lurus gitu ya. Jadi nggak orang pertama yang tadi sudah ya udah, jangan jawab lagi gitu loh. Nah itu makanya ada sesi kedua. Sesi kedua itu fungsinya adalah untuk menanyakan yang tadi ragu-ragu oleh kelompok kalian. Tadi perasaan kelompok kontra ngomong kayak gini deh. Vaksin booster gratis. Emang sekarang gratis atau berbayar ya? Dulu. Cari. Gitu ya. Nah itu di sesi kedua. Di sesi pertama. Yang selanjutnya Bapak harapkan di sesi kedua tidak lebih dari 5 detik diskusinya, atau mungkin sebisa mungkin tidak ada lagi diskusi ketika debat mulai. Diskusi itu mulai sebelum kalian mulai debat, gitu ya. Itu boleh. Nah itu ya, itu kaidah-kaidah yang mungkin rambu-rambu, kaidah rambu-rambu untuk debat yang terlewatkan oleh kalian. Kemudian yang kontennya tadi bahasanya adalah vaksin gratis, makanya Bapak nggak menyebutkan vaksin booster gratis.
Ingat nggak di sesi pertama Bapak nggak bilang wacana kita adalah vaksin booster berbayar. Bapak bilang gitu nggak? Nggak. Ya karena Bapak ragu untuk mengucapkannya. Karena sekarang pada faktanya gitu, nanti kalian cari sendiri. Gratis atau berbayar. Nah, yang harus kalian ulik adalah dari mana itu vaksin kok bisa gratis? Paham nggak? Dari mana? Kok vaksin bisa gratis? Nah, udah cari ini belum? Udah cari berita tentang mantan Kemenkes, Terawan, yang keluar dari ID gara-gara apa? Gara-gara vaksin Nusantara. Paham nggak? Tujuan Terawan adalah sebenarnya untuk menghindari anggaran yang terlalu membengkak karena meminta vaksin dari luar negeri, walaupun sebenarnya di-cloning lagi, gitu loh, diperbanyak di Bio Farma. Nah, itu udah dicari nggak? Udah dicari belum? Belum sampai sana. Dicabut izin prakteknya ya. Itu, ya Terawan. Nah itu sampai ditendang dari ID. Ya itu udah tahu belum? Ya udah dikeluarkan dari keanggotaan ID. Gitu ya. Nah itu belum dicari ya. Oke, jadi kenapa di awal Bapak nggak berani menyampaikan wacana vaksin booster berbayar? Karena sebenarnya udah hampir gratis, jarang ada yang berbayar. Gitu, kecuali swasta yang nyari keuntungan di sana. Gitu ya. Nah, kayak itu konten ya terkait vaksin gratis. Yang kedua, jangan sampai ada plot hole. Alur cerita berlubang, alur debat berlubang. Ya tadi Bapak ngelihat ada yang tadi contohnya kartu vaksin booster untuk mahasiswa. Kan udah satu, kalau misalnya kan tadi pertanyaannya kalau nggak dapat kartu vaksin nih. Nah tadi pertanyaan terus dijawab oleh Melani kalau booster kan berarti kan seharusnya kartu vaksin 1 2 kan berarti kan udah. Kalau pertanyaannya kartu vaksin boosternya kan nggak ada atau dia seharusnya dijawab balik. Kalau 1 2-nya ikut nggak? Plot hole kan? Kenapa nggak ditanyakan oleh Melani tadi barusan? Kan pertanyaannya kartu vaksin booster. Nah, itu ya. Oke. Jadi hati-hati dengan argumen nanti menciptakan plot hole dan akhirnya menyerang balik ke kelompok. Gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih biar ramenya Bu Yuni. Nggak apa-apa kalau ada plot hole juga nggak apa-apa. Ya itu membuat tensi lebih ini lagi. Ya seperti itu dari Bapak. Ada waktu istirahat dulu kali ya. Oke, sesi 2 ya. Masih dengan tema yang sama, vaksin booster. Oke, sebelum mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sudah disampaikan pada di antara istirahat tadi, jeda istirahat tadi ya, Bapak udah sampaikan prosedurnya. Kita mulai dengan interupsi ya. Kita siapa dulu nih yang ingin menyampaikan mosi pertama. Untuk mosi pertama silakan dibuka. Oke, ada tidak? Oke. Dipersilakan. Jahira. Kan sebentar lagi tuh bulan Ramadan. Terus kalau misalnya kita belum divaksin, terus kan sekarang kalau keluar rumah atau mau kemana harus ada kartu vaksin. Nah, ntar kalau beli apa-apa atau kebutuhan apa gitu atau sembako itu mungkin harus divaksin dulu. Nah, kalau misalnya nggak divaksin tuh ntar gimana mau beli kebutuhan atau apa buat kebutuhan Ramadan nanti. Nah,
saling tular menular. Oke. Cukup? Oke. Mosi dari Zahira, silakan kelompok kontra. Oke, silakan Denisha. Mulai saya mau duduk, Mas. Terus berdiri. Berdiri. Kan itu tuh vaksin booster atau 1 2? Tiga kan vaksin 1 2 tuh kerja vaksinnya tuh bisa aja sudah menularkan. Nah ditambah lagi namanya bisa jadi meningkatkan filter body lagi, meningkatkan imun lagi gitu. Tapi kan kalau soal kita ini kan ke tempat-tempat besar yang membutuhkan vaksin, kan 1 2 juga udah cukup. Lagian juga di beberapa tempat udah jarang lagi ditanyain kartu vaksin. Terus kan kalau misalnya tadi Idul Fitri kan sholat Id kan. Lagian juga dengan mengikuti protokol kesehatan juga udah cukup membantu. Jadi apakah masih perlu vaksin? Oke. Silakan. Apakah perlu vaksin booster dulu? Jadi gini, tahun kemarin keluarga saya waktu 3 hari sebelum lebaran isolasi mandiri karena COVID-19 takut khawatirnya terjadi kepada orang lain ke yang lainnya, lebih baik divaksinasi, soalnya takutnya mengganggu ke ibadah kita juga, bukan hanya ke masyarakat yang lain. Kalau Idul Fitri juga kan masa mau di rumah lagi gitu, emang full prokesnya mah dilaksanain, tapi gak tahu kan antibody kita menurun atau enggak. Ada tanggapan dari pernyataan Zahrani? Ada tanggapan? Ada tanggapan untuk kelompok kontra? Oke. Ada? Atau ada apa namanya tuh memperkuat dari kelompok pro? Memperkuat argumen dari Zahrani? Tidak ada? Tidak ada, kita tutup wacana mosi pertama. Ada? Ada? Oke, silakan kepada Yelsi. Virus itu sekarang ada lagi. Tahun kemarin kan corona, sekarang dekat, terus COVID booster, terus nanti tahun depan misalkan kalau ada lagi terus ada COVID lagi, emang siapa vaksin lagi? Oke. Silakan dari Yelsi ya barusan. Pak mau memperkuat pendapat yang Dipersilahkan. kan tadi kata Yasi, kalau misalnya virus ada lagi kan harus vaksin lagi. Nah sedangkan sekarang aja nih vaksin itu kan dari dana APBN kan. Nah APBN itu salah satu sumbernya itu dari utang luar negeri. Jadi otomatis kalau beli vaksin lagi utang dalam negeri bertambah. Terus gimana kalau kita punya utang? Mesti kita punya utang pemerintah mau gimana jadinya? Oke. Cukup? Oke. Lanjutin ke vaksin. Oke, silakan kelompok pro. Ada tanggapan dari pernyataan Denisha? Yang Denisha tekankan berarti anggaran ya? Oke. Oke. Ada? Boleh. Korina. Siapa? Karina. Kalian mau nyoba? Silakan. Silakan. Daripada apa sih vaksin terus-terusan kita nggak vaksin makin banyak korban.
Oke. Dari Karina, ada tanggapan dari kelompok kontra atau pelurus memperkuat? Oke, silakan. Tapi setelah adanya vaksin booster, orang kan makin percaya nih daya tahan tubuh imun itu kan makin kuat lagi. Orang malah lupain namanya protokol kesehatan. Jadi percuma dong kalau udah divaksin tapi protokol kesehatan nggak dilakuin. Jadi ya bebas aja mereka nggak pakai masker, kayak sanitizer juga enggak. Jadi gimana? Oke. Dari Wafa, pernyataan Wafa ada yang menanggapi dari kelompok pro? Penekanan dari Wafa itu adalah masker, protokol kesehatan. Menurut Wafa, salah satu penekanan, ya, menekan angka penyebaran COVID-19 adalah prokes, bukan lebih tepatnya prokes, ya. Gitu. Ada tanggapan dari Pro? Nahla mau nyoba Nahla? Dipersilakan. Dipersilakan. Kalau misalkan udah divaksin terus lupain protokol kesehatan, kayak percuma kan gitu. Nah, bapak kalau misalkan udah divaksin terus gak pakai masker juga kan sama aja. Sama saja. Kalau apa? Kalau kan divaksin terus pakai apa sih, terus mematuhi protokol kesehatan, kalau misalkan gak pakai masker terus dan vaksin juga kan percuma. Jadi lebih baik mencegah dengan vaksin. Dari vaksin juga mencegah mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi lebih baik keduanya biar seimbang. Oke, biar berseimbang, ya, vaksin dan prokes. Oke, lanjut. Ada? Terus untuk orang-orang yang masih misalnya vaksin tapi dia tuh melupain prokes sama itu bisa diadain kayak penjagaan misal setiap RT atau RW itu tuh membagikan masker masker di setiap terus itu semuanya perbanyak lagi bisa diperbanyak lagi petugas keamanan. Oke. Tadi soalnya itu juga dia dari kedis dia dari gitu tetap aja kita perlu masih bimbing tetap aja kita jangan dari Oke. Ada tanggapan, silakan. setidaknya kan kalau kita udah divaksin nih antibodi kita kan otomatis naik kan. Nah kalau misalkan nggak pakai masker pun nanti ya nggak akan terlalu berdampak gitu ke kitanya. Kalau si virus itu masuk kan udah teridentifikasi gitu sama si vaksin itunya. Oke, ada tanggapan? Silakan. Berarti kan untuk mencegah sesuatu harus dilakukan hal kecil. Masker pembagian dananya dari mana dan itu nggak gampang. Terus untuk menyewa petugas sudah sebenarnya datang dari mana. Oke. Lanjut, ada tanggapan? Atau kita cukupkan dengan wacana baru? Mangga, dipersilakan. Kan biasanya kalau di RT gitu suka ada kumpulan bapak-bapak RT. Nah di situ suka ada uang kas kayak iuran gitu dari masing-masing keluarga gitu. Jadi bisa digunakan itu uang daripada digunakan buat yang mungkin kurang berfaedah. Jadi digunakan buat membeli masker terus bisa digunakan juga buat yang membayar petugas keamanan. Oke. Cukup? Ada? Masih ada? Oke, Nindya. Artinya kayak gitu tuh supaya
sama tempat itu. Oke. Jadi jarang ada, kalau misalkan suka ada uang kas, tapi si uang kas itu tuh mungkin berjalan, mungkin juga enggak, tapi bisa aja digunakan buat hal apapun. Oke. Cukup? Oke, Corina. RT RW itu ada atasannya lagi, Pak Lurah. Nah, Lurah. Nah, itu tuh misalkan RT RW itu tidak melaksanakan itu, bisa ditegur sama atasannya. Terus uang kas itu kan nggak selalu dipegang sama, bukan dipegang sama RT RW itu, tapi sama bendaharanya. Jadi bisa langsung bilang aja ke bendaharanya. Oke. Ngelakuin masker aja. Oke. Boleh cukupkan dulu. Pertanyaan dari Jahira boleh diulangi? Mosi pertama kan dari Jahira, Iya, dari Jahira ya. Coba ulangi lagi pertanyaannya apa? Iya. Mosi pertama dari Jahira. Sebentar lagi kan bulan Ramadan. Iya. Cara membeli kebutuhannya gimana kalau Iya. misalnya belum divaksin? Oke. Dan ntar tuh kalau misalnya kumpul-kumpul sama keluarga, kan nggak banyakannya tuh gak pada pakai masker. Kalau misalnya udah divaksin, bisa menjaga daya tahan tubuh dan imun kita tuh naik kalau udah divaksin. Oke, cukup. Nuhun Jahira. Oke, kira-kira terlalu lebar nggak dari Kan vaksin satu sifatnya biasanya biar meningkatkan imun tubuh. Nah, sedangkan ada beberapa tes juga yang vaksinnya itu tidak terdistribusi ke sasaran vaksin yang mau divaksin. Nah, sedangkan vaksin juga kan bisa tidak luasa. Nah, terus orang-orang yang nggak mau divaksin gimana bakal wajib divaksin juga? Dan gimana kalau vaksin itu sudah tidak luasa, apakah harus beli lagi? Kalau misalnya beli lagi, ya gimana gitu? Jadi anggarannya Apakah bakal diharuskan juga gitu vaksin itu atau dari alternatif lain selain vaksin? Oke, cukup. Silakan berikan tanggapan dari mosi yang disampaikan oleh Denisha sebagai kelompok kontra. Kelompok pro? Silakan, Karina. menjawab yang vaksin kadaluarsa. Dari Kementerian Kesehatan menjelaskan vaksin kadaluarsa itu masih bisa digunakan untuk 1 bulan ke depan. Jadi pemerintah kota Malang pun mewanti-wanti atau mengingatkan vaksin. Oke, cukup. Dari kelompok kontra ada tanggapan atau dari kelompok pro untuk menguatkan pendapat Karina? Ada? Ada. Kelompok pro boleh menguatkan ya. Silakan. Sepanjang ini tuh nggak ada kabar, belum pernah ada kabar bahwa ada orang yang dapat yang udah kadaluarsa. Kajian petugas kesehatan juga, tapi kajian bukan semuanya, nggak mungkin asal-asal terus gampang. Gitu. Oke. Ada tanggapan dari kelompok kontra? Oke, Denisha. Emang gitu benar. Tapi kan ada yang tidak terdistribusi. Jadi kan pasti ada beberapa yang belum kan, tidak terdistribusi. Nah, gimana kalau gara-gara itu si COVID, si Omicron itu malah makin meningkat gitu. Karena kesalahan gitu ya. Oke. Ada masih? Sudah, cukup.
Ada tanggapan dari kelompok pro? Distribusi atau tidaknya, pastinya juga pemerintah mengusahakan terdistribusinya vaksin ke seluruh Indonesia kan, karena itu bersifatnya kan wajib seperti DMC yang katakan pada argumen sebelumnya. Lanjut, masih ada yang ingin menanggapi? Ya, kemarin itu sudah distribusi pemerintah juga udah mewajibkan biar semua warga itu melakukan vaksin dan juga biar komunitas yang daya dukung. Kalau misalkan emang udah pada semua itu yang dapat vaksin ada luasa atau enggaknya, terus gimana sama orang-orang yang katanya divaksin terus kena penyakit, terus ada yang meninggal, terus gimana ribut. Ini mah menciptakan wacana baru. Ya, oke, nggak apa-apa ya sih, semangat. Ini wacana baru ya. Kita wacana terakhir sekarang. Mau sweet atau mau sweet aja lah biar adil. Wacana terakhir. Nang siapa? Oke, Denisha lagi berarti. Dari Denisha mau ke siapa? Mau kasihin ke siapa? Dari kelompok kontra. Ada yang mau atau Denisha sendiri yang ngambil wacananya? Rahmi mau nyoba, Rahmi? Gak apa-apa, asal jadi aja. Rahmi gak ada nilainya, nilai kelompok berarti. Ada. Atau langsung sama Denisha? Atau wacana tadi yang YLC dilanjutkan? Ada? Yuk, waktu terus berjalan nih. Oke, nggak apa-apa, diulang. Udah, cukup. Ada tanggapan? Oke, silakan. Karina. Kan ada katanya yang vaksin untuk penyakit. Bisa jadi sebelum divaksin dia mempunyai penyakit yang dia nggak tahu. Dia terjadi sehat. Dia Oke. Komorbid ya, penyakit bawaan. Lanjut. Ada yang menanggapi? Ini terakhir nih, wacana terakhir. Ada? Dari kelompok pro nggak apa-apa menguatkan lagi. Silakan. Ya, itu loh. Silakan. Kalau misalkan vaksin terus jadi pakai apa itu kan bukan karena vaksinnya gitu, kalau misalkan
mati ya gampang. Yang kayak gitu biasanya benar tadi gara-gara penyakit bawaan. Cuma kan pemerintah juga udah ngasih tahu kalau vaksin itu pasti gak bakal pada kenapa, masih pemerintah bikin vaksin nanti kita orang meninggal. Iya. Masa vaksin membuat orang meninggal gitu ya? Oke, lanjut. Silakan. Kan tadi yang kata yang ngasih tawakan untuk pemerintah, memang ada efek samping ya. Terus kalau misalkan emang ada yang punya penyakit itu apakah bakal diwajibin buat orang penyakit itu atau enggak? Instruksi Oke, dipersilakan. dikutip dari Kemenkes.go.id. Bagi komorbid yang penyakit bawaan dengan diabetes dapat divaksinasi, yang artinya berarti yang menjadi bawaan masih tetap bisa divaksin. Selain itu, yang komorbid penyintas kanker juga dapat divaksinasi, dan ibu menyusui juga dapat divaksinasi. Oke, ternyata ada data dari Kemenkes. Oke, kelompok pro. Bisa dilihat sendiri dari teman kita yang punya penyakit asma tetap divaksin. Nggak kenapa-napa kan? Kalau misalnya emang ada demam tinggi, kan emang dari dulu juga kalian sering vaksin nggak sih? Ada panas kan? Ada pegal-pegal kan? Nah itu emang dari efek sampingnya, bukan nggak bakal sampai kayak ya emang ngecek kan ada ya ada orang yang meninggal gara-gara vaksin. Itu dari mana? Apa buktinya ada tetangganya atau keluarganya? Dari mana? Oke, silakan. Tapi kalau misalnya kayak gitu udah parah gimana? Mesti terus diwajibin. Udah benar-benar parah. Ngomong nama penyakit dia Pak. Iya. Kan tadi emang tidak memberikan efek samping yang parah, cuma demam doang kan. Biasanya gitu. Kalau misalnya demamnya parah gimana? Berarti kan itu tidak menjamin menaiknya imun dong. Jadi kan nggak divaksin juga dengan cara misalnya setelah makan sehat, vitamin juga bisa kan? Oke. Iya. Kan dari sebelum vaksin juga ditanya-tanya dulu ada yang lagi sakit enggak. Kalau misalnya emang yang lagi sakit bisa ditunda dulu. Kalau misalnya emang sehat, nah baru boleh divaksin gitu. Oke. Ada tanggapan? Contohnya waktu itu Moza pas waktu bareng-bareng Moza lagi demam ditungguin sama demamnya, terus baru dia vaksin, nyatanya sampai sekarang masih hidup ya sama saya. Sebelumnya efek setelahnya. Oke. Sebelumnya Oke. efek setelahnya Moza juga nggak demam lagi karena kan dia tuh pas mau divaksin ternyata dia demam. Nah karena dia tahu dia tuh demam, dia lagi sakit, imunnya lagi turun, jadi dia nunggu dulu dirinya sampai benar-benar sehat baru divaksin lagi. Nah pas setelah divaksin juga alhamdulillah Moza juga nggak demam enggak. Oke. Lanjut. Ada tanggapan? Nah, siapa dulu nih? Ya, boleh lah, Jahrani. Jadi kan kalau emang cara kerja vaksin itu kan virus yang dilemahkan imun sistem ke dalam tubuh dan menjadi si sel darah putih itu kan nggak identifikasi. Jadi kalau misalkan emang ada efek samping kayak demam itu emang biasa kan, dan setelah demamnya udah sehat itu kan jadi udah apa ya, udah terkena sama si sel darah putih kita tuh. Jadi ya antibodi kita bisa mengenalin si ini tuh virus yang mana, ini virus yang mana. Oke. Selanjutnya, makin hangat. Mau ditutup kagok. Silakan, Karina. Kan vaksin juga bukan satu jenis vaksin kayak misalnya Wira kan ada vaksin yang khusus untuk penyakitnya, ditunda dulu baru dikasih. Iya. Berarti dulu ada beberapa vaksin kan yang tak penyakit dikasih vaksin yang buat orang sehat.
Oke, tuh. Ada? Oke, berjuang. Lanjut. Kan menurut aku pakai vaksinnya apa sih kan? Nah kalau misalnya vaksin khusus itu tuh bayar gimana? Misalnya ya kan misalnya gimana sih vaksin itu berbayar dan orang yang misalnya yang nggak mampu dan orang nggak mampu itu tuh kan misalnya penyakit asma dan di situ tuh kan masih vaksin kan sedangkan vaksin itu harus berbayar gimana? Oke, lanjut. Iya. Siapa nih? Iya. Bisa ke klinik sama ke puskesmas, ngomong langsung ke yang jaga. Bisa pakai BPJS berguna untuk apa? Untuk orang yang kurang mampu. Nah, itu. Iya, jadi kalau misalnya emang itu berbayar tapi nggak mampu, bisa pakai BPJS. Oke. Lanjut. Ada tanggapan? Silakan Melani mulai bersuara. Oke. Tapi kan berarti dia itu kan vaksinnya pakai vaksin yang khusus. Kalau misalnya dia itu divaksin pakai vaksin yang khusus itu, tapi malah si penyakit bawaan itu malah makin parah, bukan makin apa sih bukannya gitu. Oke. Ya, boleh lanjut. Silakan. Kenapa vaksinnya dikhususkan? Karena itu kan emang buat orang yang berpenyakit asma, dan berarti kalau dikhusus itu nggak akan terjadi efek samping yang kemana-mana kan? Itulah kenapa pakainya yang vaksin yang khusus, biar tidak ada efek samping kalau apa sih menyebabkannya penyakit bawaannya itu semakin parah. Oke. Lanjut. Ada? Pulang kemarin juga ada tetangga saya yang emang kebetulan itu penyakit bawaan kayak asma gitu tuh itu vaksin covid kan buktinya sampai sekarang dia nggak dapat lagi. Tidak juga nggak semakin parah atau gimana. Oke. Silakan. Kalau misalnya itu bakal ditangani sama apakah sama yang itunya atau nanti ada yang bakal tanggung jawab. Oke. Melani pakai pengandaian ya. Analogi pengandaian. Oke, silakan. Kan kalau misalkan terjadi kan, itu kalau misalkan terjadi apa namanya, dan kalau emang benar dianya jadi semakin berbahaya, pastinya diusut lebih lanjut sama pemerintah. Itu tuh kenapa biar dijadikan contoh ke yang lainnya, biar semakin diperbarui vaksinnya biar gak menimbulkan efek samping bagi penderita khusus gitu. Oke, persilakan. Ini dari tentang yang ada sampaikan tadi, Karena vaksin kan khusus, itu kan vaksinnya khusus. Kalau khusus kan biasanya pasti berbayar ya, karena nggak segampang itu buat vaksin khusus. Terus warga ekonomi misalnya yang punya penyakit asma yang ekonominya sulit, terus memakai BPJS, sedangkan di Indonesia memakai BPJS itu nggak bisa lari dengan cepat. Terus gimana? Mau benar-benar diwajibin terus-terusan atau bagaimana? Mau nontonin Mbak? Oke, lanjut. Tadi kan pakai BPJS kan. Nah sedangkan jangankan yang untuk vaksin, yang penyakit biasa juga ada yang pakai BPJS dibiarin dulu, didiamin dulu. Gimana kalau penyakitnya tuh kambuh, penyakit bawaannya tuh kambuh, terus makin parah. Sedangkan kalau mau diperiksa misalnya itu butuh kartu vaksin, sedangkan mau divaksin, itu gimana? Masa vaksin dulu sedangkan mau divaksin? Oke, Siapa itu? ntar dulu. Kelompok pro. Oke, masih diskusi, silakan. Oke. Jika seandainya BPJS tidak bisa digunakan untuk vaksin gimana? Jika tidak bisa seandainya. Oke, wacana baru ya, yang pernyataan bukan pertanyaan. Oke, ya. Nanti kayak Yelsi nanti.
Silakan. Silakan, Melani. Yang tadi yang kata Halika kan apa kalau misalnya kan nanti diadain vaksin yang apa sih dari vaksin lagi gitu ya, tapi kalau misalnya vaksin yang selanjutnya ini tuh kalau tapi kan kalau misalnya kalau si vaksin ini tuh diadakan lagi dan vaksin yang baru, belum tentu vaksin itu tuh gratis kan, bisa aja berbayar bahkan lebih mahal. Terus belum juga yang ekonominya sulit gimana, yang BPJS-nya ada kendala. Terus bisa jadi vaksin yang selanjutnya kan belum tahu, bisa efek sampingnya mungkin lebih parah dari yang sebelumnya. Oke. Silakan, IP.